Indra Tamba Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ananda semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Untuk kesiapan belajar bagaimana? Sudah di atas meja semua buku? Tulisnya? Oke, ini sepertinya mejanya kurang rapi, tolong dirapikan. Nah, diluruskan ya. Oke, baik, semuanya sudah siap, sudah rapi. Nah, baik, ketua kelas mau minta tolong kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Oke, baik. Sebelum mulai belajar, Ibu cek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fitri Ramadhani. Apa kabarnya? Sakit ya? Izin apa sakit? Oh, izin. Oke, Fitri Ramadhani ya. Oke, baik. Semoga nanti Fitri bisa hadir di pertemuan kita selanjutnya ya. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, boleh kalian perhatikan di depan ya, slide yang Ibu tayangkan di depan nanti. Yang pertama, nah ini ada bacaan di sana apa? Apresiasi. Nah, sebelum memulai materi yang akan kita pelajari, di sini Ibu awali dulu dengan apresiasi. Nah, di sini di SMP mungkin dulu ya, Ananda semuanya mungkin sudah belajar mengenai cara menyajikan data. Ada berapa kira-kira cara menyajikan data yang sudah pernah kalian pelajari di SMP dulu? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Nah, ya Aulia silakan. Dalam bentuk tabel. Oke, cara menyajikan data ada dalam bentuk tabel. Nah, selain tabel, apa lagi? Ya, silakan Siti. Dalam diagram lingkar. Diagram lingkaran ya, ada juga berbentuk diagram lingkaran. Ada lagi yang lain? Bu, Oke, gading dulu, gading aja duluan. diagram garis, Bu. Oke, ada diagram garis. Silakan yang terakhir tadi. Diagram rata. Oke, coba Ibu cek ya. Nah, kalian lihat gambar ini. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh kawan kalian, cara menyajikan data ada dalam bentuk tabel, ya kan? Kemudian ada dalam bentuk diagram lingkaran, ada diagram batang, dan ada dalam bentuk diagram garis. Kira-kira apa ya hubungan materi ini dengan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya? Oke, selanjutnya. Nah, setelah persepsi ada motivasi. Nah, silakan kalian lihat motivasinya. Dengan mempelajari penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi, Ananda dapat mengolah dan menyajikan data yang berukuran besar dengan lebih efisien dan bermakna, serta dapat mempermudah Ananda untuk menganalisa data untuk perhitungan statistik pada suatu penelitian. Jadi gunanya materi ini nanti ada. Mungkin saat kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, saat mau skripsi misal ya, kita mengolah data. Nah, mengolah data menggunakan ilmu dari statistik ini. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Baik, untuk pembelajaran kita ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran bisa Ananda lihat di depan? Boleh. Coba Ibu minta Widya bacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, itu yang pertama. Tujuan kita yang pertama adalah menyajikan data yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk tabel
distribusi frekuensi. Oke, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua. Coba tadi Rizka bacakan. Menentukan tabel distribusi kumulatif dari data yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari yang sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dengan benar. Nah, ini yang tujuan kedua. Setelah kita sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ini untuk cakupan materinya berarti ada dua nanti yang akan kita pelajari ya. Yang pertama tabel distribusi frekuensi, yang kedua tabel distribusi kumulatif. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar secara berkelompok dan untuk kelompoknya sudah Ibu bagi nama-namanya, boleh kalian lihat di layar depan. Nah, Ibu bentuk 7 kelompok di sini. Ada kelompok 1 sampai kelompok 7. Silakan Ananda semua berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Silakan buat kelompok dengan tertib dan jangan ribut ya. Nah, silakan Ibu kasih waktu lebih kurang 2 menit. Silakan duduk ke kelompok masing-masing. Kita hari ini, yang pertama pembelajarannya secara kelompok, sudah paham ya, sudah kita buat kelompoknya. Kemudian dalam kelompok nanti kalian harus saling berdiskusi, kemudian saling bertanya jawab dalam menyelesaikan suatu permasalahan nanti yang Ibu bagikan dalam LKPD. Jadi kita juga dibantu saat belajar nanti menggunakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Jadi kita langsung mulai saja. Nah, nanti LKPD sudah kalian dapat. Selain tadi proses pembelajaran secara kelompok, nih juga ada proses penilaian yang Ibu lakukan di sini ya. Saat belajar ini ada penilaian sikap dan ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian sikap yang akan Ibu nilai di sini karena kalian bekerja secara kelompok, di situ ada kerjasamanya, ada disiplin dan tanggung jawab. Kemudian kalau untuk pengetahuan nanti berupa soal di akhir nanti ya, 1 soal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan kalian. Mana soal nanti kita buat dalam kertas lembar dan itu dikumpulkan. Bisa dipahami? Baik, sudah ya. Nah, baru buka halaman berikut. Halaman berikutnya ya. Apa di situ yang ada? Ada sebuah permasalahan, ya kan? Oke. Silakan kalian amati dan kalian baca apa kira-kira permasalahan yang Ibu tuangkan dalam LKPD tersebut. Dan di mana permasalahan yang ada di LKPD juga ada di layar kita nih. Bisa dilihat juga ya. Dari bacaan atau dari permasalahan yang kalian baca tadi, kira-kira ada tak muncul pertanyaan di benak kalian nih per tiap kelompok? Oke, kelompoknya Dela, silakan Dea. Nah, apa pertanyaannya Dea? Contoh tabel seperti apa Bu yang akan dibuat? Oke, karena di sini ada kata tabel distribusi frekuensi. Nah, Dea menanyakan tabel distribusi frekuensi itu seperti apa contohnya? Oke, baik, kita simpan dulu. Kira-kira ada kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, Julaida. Bagaimana cara menyusun tabel? Bagaimana cara menyusun tabelnya? Nah, Ibu rasa semua kelompok mungkin pertanyaannya sama, iya enggak? Nah, tabelnya tabel apa sih? Ya kan seperti itu kan? Nah, dan bagaimana langkah-langkah dalam membuat tabel tersebut? Nah, inilah kegiatan pembelajaran kita hari ini untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan dari teman tadi, si Dea dan si Julaida, dengan cara kita kerjakan langkah-langkah pada LKPD yang sudah dibuatkan di halaman berikutnya. Nah, silakan kalian dalam kelompok saling berdiskusi dengan kawan sekelompok ya, dalam mengikuti atau menjawab pertanyaan demi pertanyaan langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Kalau ada yang ragu, boleh tanya dengan kawan satu kelompok atau boleh langsung dengan Ibu nanti. Kelompok ini ada kendaraan? Ada kendaraan? Ada Bu. Oke, yang di mana kendaraannya nih? Kelompok Widya. Kendaraannya di mana? Ini
maksudnya dikalikan dulu ya, Bu? Oke, kalau untuk mencari banyak kelas, di situ kan rumusnya ada pakai aturan Stargers ya. Coba yang lain semuanya perhatikan. Nah, itu caranya 1 ditambah 3,3 log N. N tadi sudah tahu ya, banyak datanya ada 40. Nah, berarti kalian kalikan dulu 3,3 kali log 40, baru ditambahkan sama 1. Bisa dipahami? Oke, kelompok AD. Coba kelompok AD, silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ade Setiawan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai permasalahan di SKPD. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, didapatlah langkah yang pertama yaitu tentukan dulu jangkauan datanya, yaitu dengan rumus tentukan dulu data terbesarnya lalu dikurang dengan data terkecil. Silakan kelompok mana yang ingin menanggapi? Oke, kelompoknya Rizka ya. Nah, silakan. Berdasarkan hasil presentasi yang ada disampaikan, itu udah sama kayak yang kita lakukan. Tetapi ada sedikit tambahan, agar di pembuatan tabelnya lebih teliti lagi supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok AD dan untuk kelompok B. AD melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, paham itu apa yang dikatakan dengan refleksi? Nah, refleksi itu artinya melihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah dipelajari tadi secara kelompok. Kira-kira yang bisa menyimpulkan apa saja materi atau apa saja pembelajaran yang telah kalian dapatkan hari ini? Oke, silakan Gading. Kesimpulan pembelajaran materi hari ini adalah: 1. Dapat membuat tabel frekuensi dengan langkah-langkah. A. Menentukan jangkauan data, yaitu solusi data tertinggi dan terendah. B. Menentukan banyak kelas dengan menggunakan aturan Stargers. Aku lebih kurang 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Silakan dikerjakan. Dari kegiatan pembelajaran secara kelompok tadi, bagaimana menentukan tabel distribusi frekuensinya. Nah, ikuti langkah-langkahnya dengan benar dan teliti, jangan sampai salah seperti tadi saran bawahnya. Untuk menentukan data ke dalam tabel kita harus teliti ya. Oke, yang barisan mana yang sudah siap nih? Dulu ya. Barisan. Semuanya sudah mengumpulkan? Nah, bagaimana dengan soal yang diberikan tadi? Kira-kira bisa semua menjawabnya? Bisa ya, karena tadi kan kerjanya sudah secara kelompok, artinya mengingatnya agak lama ya kan? Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kalian ini dia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti setelah kita mempelajari cara menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita akan mempelajari menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Nah, tugas kalian di rumah silakan dibaca materi tersebut yang ada di buku paketnya. Oke, untuk penutup di sini sedikit ibu kasih kata mutiara ya atau berupa nasihat, di mana barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia yang akan mendapatkan kesuksesan. Nah, ibu doakan Ananda semua di sini bisa sukses nantinya ke depan. Amin. Baik, untuk pertemuan hari ini karena sudah selesai, ibu ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.